PB ratio itu apa sih? Oke, masih cerita yang sama. Bayangin kalian tadi mesinnya itu kan, ini mesinnya cetak uang kan, selama kita harus tunggu 10 tahun, ambil yang tengah katakan. Kita harus tunggu 10 tahun untuk balik modal. Nah, apa yang terjadi kalau di tengah-tengah sebelum 10 tahun mesinnya rusak, error gitu. Wah, mesinnya udah error, nggak bisa cetak uang lagi. Apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin, kita bongkar ini mesinnya, di dalamnya ada apa, kita rongsok, kita jual. Kita jual apa aja yang ada di dalamnya, dapat uang berapa, ya itulah uang kembaliannya kita. Itulah sebenarnya PB ratio. PB ratio itu kita itu jaga-jaga kalau sampai mesin ini rusak, atau ibaratnya kita jaga-jaga kalau sampai BR ini bangkrut lah setengahnya. Loh, emang apa yang terjadi kalau BR ini bangkrut? Ini yang terjadi. Saat perusahaan bangkrut, dia harus jual semua asetnya. Asetnya dijual, semua hutangnya dia harus dibayar. Jadi aset dijual, bayar semua hutang, ini hutang-hutangnya ya dibayar, dapatlah sisanya yang disebut tadi equity itu ya, harta bersih ya. Sisanya ini akan dibagi-bagikan dengan semua pemegang sahamnya. Ya kita tadi dapat ini ya, dapat selembarnya ini, 1637 ini. Jadi sama ceritanya. Ini mesinnya kita harus nunggu 10 tahun balik modal. Kalau dia rusak nih, katakan rusak, apa yang bisa kita lakuin? Kita ibaratnya ya, apa ini namanya ya bahasanya? Dirongsok ya. Ya udah jual apapun yang bisa. Dibuka di dalam mesinnya ada komputernya, kita jual komputernya. Apa di dalamnya ada sisa uangnya ya kita ambil, ya kan? Nah, kalau misalnya harga mesinnya 10 juta, di dalamnya komputer dan lain-lainnya asetnya dijual juga 10 juta, itu artinya PB ratio-nya 1. Artinya harga sahamnya dengan harga equity-nya itu sama. Gitu ya. Nah, kalau PB ratio 2, berarti artinya harga mesin ini 10 juta, tapi begitu mesinnya rusak, dalamnya diambil, cuma laku 5 juta dalamnya. Kita rugi 5 juta kan? Nah, itu PB ratio-nya 2. Separuh harga artinya 2 itu. Nah, sebaliknya, ini namanya dapat undian berhadiah nih. Beli mesin 10 juta, begitu dia rusak, komputer dan dalamnya dijual malah dapat 20 juta. Untung dong ya. Berarti rumusnya kan 10 juta dibagi 20 juta, 0,5. Berarti kita malah untung tuh. Berarti equity-nya 2 kali lebih mahal daripada harga perusahaan. Makanya saya tulis di sini, undervalued atau PB ratio yang bagus, sebenarnya yang di bawah 1. Karena begitu di bawah 1, harga aset-asetnya itu lebih tinggi daripada harga jual mesinnya atau harga jual perusahaannya. Gitu ya. Kenapa saya tulis 1,2? Saya belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett, dia willing to pay a company up to 1.2 PB ratio kalau perusahaan itu bagus. Ya. Kalau saya sendiri, saya ngelihat di bawah 1 itu murah ya. Tapi Warren Buffett bilang dia berani beli di 1,2. Kalau kalian masih bingung, penjelasan saya PB ratio tadi, saya bikin yang lebih simpel lagi. Bayangin kalian beli angpau. Nah, ini kan habis Chinese New Year ya, semua dapat angpau ya. Kalau kalian dapat angpau, katakan angpau A ini ya, itu dijual harga 100.000. Terus kalian beli. Ternyata begitu kalian buka, ternyata di dalamnya ada uang 100.000. Kalian bayar 100.000, dalamnya ada 100.000. Berarti PB ratio-nya 1. Artinya harga sahamnya dengan equity-nya atau book value-nya itu sama, 100.000. Jadi PB ratio-nya 1. Kalau PB ratio 0,5 itu berarti ibarat kalian beli angpau harga 100.000, ternyata di dalamnya ada uang 200.000. Untung dong ya. Nah, ini 0,5. 100.000 dibagi 200.000, 0,5. Di bawah 1. Makanya kenapa tadi saya bilang PB ratio di bawah 1 itu bagus. Karena begini, belinya 100.000, dapatnya 200.000. Oke. Yang ketiga, kita beli angpau harga 100.000, ternyata dalamnya cuma ada uang 50.000. Rugi dong kita ya. Nah, itu contoh kalau PB ratio-nya 2. Jadi 100.000 dibagi 50.000. Ya. Oke, ini bisa lihat di sini tulisannya PBV 2,88. Nah, dapat 2,88 dari mana? Kayak yang saya jelasin angpau tadi ya. Ingat angpau, bentar.
Harga perusahaannya berapa? Bisa pakai saham, ya pakai ini juga nggak apa-apa sih. Price per book, harga perusahaan 575 triliun ya. 575,1 triliun dibagi, ini harga angpaunya, ingat harga angpau, ternyata di dalamnya ada uang di angpau 199,9. 199,9. Nah, berarti PB ratio-nya 2,87. Nih, kelihatan ya. Ini dibuletin aja sih, jadi 2,88. Nah, ingat PB ratio yang murah. Yang murah itu yang di bawah 1. Nah, ini kenapa kok 2,88 kok berarti artinya mahal dong. Nah, begini. Ini PE ratio-nya 30. Berarti berapa tahun balik modal? 30 tahun ya balik modal. Wah, ini berarti mahal dong. Entah kita mau beli jeruk atau kita mau beli saham, itu sama aja. Yang namanya barang bagus pasti mahal. Nggak ada, justru khawatirlah kalau kalian lihat PE ratio-nya terlalu rendah atau PB ratio-nya terlalu rendah. Bisa jadi itu perusahaan hampir kolaps. Makanya dia jual-jualnya murah-murah. Sama kayak jeruk tadi, jeruknya busuk, pantas saja dijual murah-murah ya. Nah, kalau apakah, ingat ya, PE ratio sama PB ratio hanya untuk melihat perusahaan itu murah apa mahal. Oke, ingat-ingat. Ini tuh hanya untuk melihat perusahaan itu murah atau mahal. Yang harus kita lihat adalah perusahaannya bagus dulu nggak? Kalau perusahaannya bagus, ibarat beli jeruk tadi, jeruknya kita coba manis, masih fresh, besar-besar katakan jeruknya, oke, baru kita tanya, ini murah atau mahal.